Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Anak-anak semua, jumpa lagi dengan Pak Badrul di Matematika Ajib. Hari ini kita akan membahas materi tentang persamaan nilai mutlak. Oke, pernahkah kamu pulang kampung? Ketika kita di pondok, kita punya program sekali sebulan kita pulang kampung ya. Oke. Berapa kira-kira jarak kampung dari pondok kita? Pernahkah bernilai negatif? Tentu tidak ya. Misalkan dari Pondok Pesantren Prabu Salam ke Bangkinang itu jaraknya sekitar 60 atau 70 km. Tidak pernah kita dengar jarak itu bernilai negatif. Tidak pernah jaraknya negatif 70 km. Tidak pernah ya. Terus apa hubungannya dengan nilai mutlak? Oke, selamat mengikuti materi yang Bapak sampaikan dalam video ini. Cek kita. Kita akan belajar materi persamaan nilai mutlak ya. Oke, persamaan nilai mutlak. Apa sih persamaan nilai mutlak? Nah, nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelum ke sana, kita ada pengantar dulu. Pengantarnya begini. Dalam satu garis bilangan itu yang di tengah-tengah kan 0 tuh. Di kirinya ada 1, 2, 3, 4. Di kiri 0 bilangannya bernilai negatif. Kemudian di kanannya ada 1, 2, 3 ya. 4 ya, anggap aja sama ya. Skalanya sama. Nah, kita akan melihat berapa sih jarak dari masing-masing bilangan ini ke 0. Misalkan dari 3 nih, dari negatif 3 ke 0, berapa nih jaraknya? 1, 2, 3. Nah, ternyata dari negatif 3 ke 0 itu 3. Coba dari 3 lagi. Dari 3 nih, 1, 2, 3. Sama. 3 juga ya. Jadi, prinsip jarak itu selalu bernilai positif, tidak ada jarak yang bernilai negatif, ya kan? Nah, begitu tuh. Jadi, prinsip jarak selalu bernilai positif, itu sama dengan jarak setiap bilangan ke 0. Jarak setiap bilangan ke 0, baik di kiri atau di kanan, tetap aja nilainya positif jaraknya ya. Oke, nah sekarang kita akan ke definisi nilai mutlak dulu. Nah, kita tulis sini definisi nilai mutlak ya. Oke, kita akan definisikan nilai mutlak itu apa. Ingat, dalam matematika ada beberapa istilah, ada definisi, ada teorema, ada postulat, ada koroleri, akibatnya gitu ya. Jadi definisi ini diterima saja nilai kebenarannya, begitu ya. Kenapa diterima? Orang-orang ahli dulu udah sepakat itu definisinya. Oke, nilai mutlaknya. Mutlak ini ya solid ya bahasa Inggrisnya. Lambangnya itu lambangnya garis tegak 2. Ini bacanya mutlak. Nah, kalau kita tulis mutlak A, ini bacanya mutlak A. Kemudian ini mutlak 2. Kemudian kalau kita tulis begini, X kurang A, ini bacanya mutlak X dikurang A. Kemudian kalau kita tulis 2X, ini mutlak 2X. Gitu ya. Ini untuk lambang dan cara membacanya. Baik. Kita ke definisinya. Nah, nilai mutlak itu didefinisikan seperti ini. Mutlak X, nah, itu sama dengan, nah, dibagi 3 kasus sebetulnya. Jadi ini kita gabung aja 2. Jadi mutlak X itu sama dengan X. Nah, jika X itu lebih atau sama dengan 0. Nah, ini ada 2 digabung. Lebih atau sama dengan 0. Kemudian dia negatif X jika X itu kurang dari 0. Begitu ya definisinya, mutlak X sama dengan X jika si X yang di sini, yang di dalam nih, siapapun dia, itu lebih dari 0. Atau
negatif X jika X itu sendiri kurang dari 0. Nah, kita tahu ya, kurang dari 0 itu artinya negatif. Kurang dari 0 itu, ini kita mesti paham, lebih dari 0 itu artinya positif ya. Positif. Kurang dari 0 ini artinya negatif, gitu ya. Ini kita mesti paham maknanya. Apa sih? Kurang 0, lebih 0, apanya yang kurang gitu ya. Nah, contohnya kita tulis, kita buat contohnya coba. Kita tulis, kita buat contohnya. Misalkan kita punya mutlak 2, itu sama dengan berapa? Nah, kita lihat dulu coretannya, biar paham. Nah, 2 itu lebih dari 0 atau 2 itu kurang dari 0? Mana yang benar? Mana yang benar? Lebih 0 dong, ya kan? Salah gitu. Lebih 0, kalau lebih 0 tadi apa katanya? Kalau lebih 0, kalau lebih 0 ini dia langsung ditulis. Kalau di sini X, X ya. Kalau di sini 2 berarti ini 2. Begitu ya. Ya, kita lanjut lagi. Mutlak 26 misalkan. Berapa tuh kira-kira? Sama dengan 26, ya kan? Kenapa? Karena ini sendiri lebih dari 0. Nah, kemudian kita buat yang kedua. Mutlak min 6 gitu. Ya. Ini sama dengan berapa? Kita lihat lagi biar paham, kita buat coretan ya. Coretan. Nah, min 6 ini kurang dari 0 atau min 6 ini lebih dari 0? Ayo, mana yang benar? Mana yang benar? Ini dong, kurang dari 0 ya. Ini salah gitu. Nah, berdasarkan definisi tadi, kalau dia kurang dari 0, si X nih, kalau kurang dari 0, maka dia ini hasilnya. Nah, gitu ya, negatif X. Jadi ditambah negatif depannya berarti negatif X-nya min 6. Di sini. Oke, jadinya 6. Paham ya? Paham ya? Oke, masih kurang Pak Badul. Oke, kita kasih contoh lagi. Oke. Mutlak 6 dikurang 3. Berapa? Udah. 6 kurang 3 berapa? 3. Oke, mutlak 3 berapa? 3 dong. Ya kan? Kemudian kita panjang-panjangkan lagi. 6 dikurang 13 misalkan. Berapa 6 kurang 13? Mutlak 6 dikurang mutlak 6 kurang 13 ya bacanya. 6 kurang 13 berapa? Min 7 ya. Ya kan? Min 7. Mutlak dari min 7 negatif 7 berapa? Tuh 7. Paham kira-kira? Bisa ya? Oke, kalau dia begini gimana? Mutlak 3 ditambah mutlak 10 dikurang mutlak 12. Nah, berapa? Sama dengan berapa nih? Mutlak min negatif 3 berapa? 3 ya. Tambah mutlak 10 berapa? 10. Ini mutlak 12? 12 gitu ya. Oke, terus berapa jadinya? 3 ditambah 10, 13. Kurang 12, 1. Ini sama dengan 1. Oke? Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 11. Nah, berapa x-nya yang memenuhi ini? Kita ganti x-nya, kemudian kita hitung nanti hasilnya mesti 11. Begitu ya. Oke, kita jawab saja. Kita jawab, tulis lagi soalnya. Mutlak 2x dikurang 5 itu sama dengan 11 katanya. Ya, dari soal. Gimana cara ngerjakannya? Pertama, kita buka dulu mutlaknya. Kita buka dulu nilai mutlaknya. Ya. Nah, perhatikan mutlak 2x kurang 5. Berdasarkan definisi, ini tadi jadinya 2x kurang 5 jika si 2x kurang 5 ini lebih atau sama dengan
0 begitu ya, atau dia negatif, ingat karena lebih dari satu suku dikurung, ini negatif sesuai definisi tadi, dan x-nya ini semuanya. Nah, berarti 2x dikurang 5 kurang ini jika 2x kurang 5 lebih dari 0. Ini bisa disederhanakan Pak Badrul? Bisa. Kalau kita mau sederhanakan boleh. Ini jadinya 2x kurang 5 itu sama dengan 2x dikurang 5 gitu ya. Jika nah ini disederhanakan x-nya berapa nih? Lebih sama dengan 5/2 ya. Nah, di sini negatif 2x kurang 5. Nah, kalau di atas sudah dapat, bawahnya juga dapat. Tinggal tambah di sini 5/2. Begitu ya. Ini dengan ini maknanya sama. Artinya ini. Nah, kemudian kita jawab setelah kita buka, kita jawab ada 2 dia. Ada 2. Ada 2 ini atau ini nanti ya. Kita jawab 2. Kita jawab untuk x lebih sama dengan 5/2. Yang mana tuh? Yang ini. Kalau 5/2 mana? Kan ini jadinya. Berarti mutlak 2x kita hapus saja. Mutlak 2x dikurang 5 ya, soalnya kan sama dengan berapa tadi? Sama dengan 11 ya? Oke, sama dengan 11. Nah, karena x-nya itu lebih dari 5/2 dari sini, maka dia ini yang kita tulis. Nah, kita buka. Jadinya 2x dikurang 5 sama dengan 11. Ini aljabar biasa lagi, berarti 2x gitu ya, sama-sama ditambah 5. Berarti 11 ditambah 5. Jadinya 2x sama dengan 16, kemudian sama-sama dibagi 2. Berarti x sama dengan 16 bagi 2, 8. Apakah sudah selesai? Belum. Ada satu kemungkinan lagi. Apa kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua yang ini. Untuk x kurang dari 5/2. Tulis lagi soalnya. Mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 11. Ya. Nah, karena kurang dari 5/2, maka ini tulisannya. Ini ya. Berarti negatif buka kurung 2x kurang 5 itu sama dengan 11. Sama-sama kita kali negatif. Berarti kalau kalian pahamnya, negatif ini pindah sini Pak Badrul. Oke, jadinya 2x kurang 5 sama dengan min 11. Berarti 2x-nya sama dengan sama-sama tambah 5. Berarti negatif 6 ya. Oke, berarti x-nya sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Ini bagi 2. Min 3. Nah, begitu ya. Lalu kita tuliskan solusinya. Jadi, HP-nya berapa? X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 3. Bisa dipahami ya? Nah, bisa dipahami. Nanti diulang-ulang aja video ini. Kalau tidak nanti silakan di chat di kolom komentar atau dihubungi WA Bapak. Oke. Matematika Ajib. Oke, kita ke contoh kedua. Apa sih beda contoh yang kedua dengan pertama? Kalau pertama tadi di ruas kanannya itu hanya bilangan saja. Gitu ya, hanya bilangan saja 11. Sementara ini nanti ini bentuk kedua. Oke, dari video yang kita sampaikan tadi, apakah dapat dipahami? Apa kesimpulan hari ini? Yang pertama, definisi nilai mutlak. Nilai mutlak secara konsepnya itu sama dengan konsep jarak, sama dengan konsep setiap bilangan ke 0, tidak pernah bernilai negatif. Oke, perhatikan. Kita sudah buat definisinya. Ketika mutlak X itu sama dengan X, jika X lebih atau sama dengan 0,
atau sama dengan negatif X ketika X itu sendiri kurang dari 0. Ya kan? Oke. Oleh karena itu, beberapa sifat nilai mutlak kalian coba saja buktikan dengan menggunakan definisi. Kemudian, untuk menghitung, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak itu kemungkinan jawabannya ada 2. Ketika dia lebih dari 0 dan ketika dia kurang dari 0. Mudah bukan? Oke, anak-anak semua. Bapak berharap semua kalian sudah memahami materi yang Bapak sampaikan melalui video ini. Demikian saja video kali ini. Jangan lupa kalau belum paham diulang-ulangi video yang Bapak bagikan ini di channel YouTube Bapak, Badullah ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan yang lebih penting adalah Anda semua jaga ibadah sholat kalian. Oke, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.